Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang limpah yang Dia telah sediakan. Sebelumnya baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena berkat-berkat penjagaan Tuhan, kesehatan, kekuatan menyertai kami, dan kami sekarang siap untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Yesus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan pengertian agar kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang tahanan yang berbahagia. Tahanan yang berbahagia. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13 yang bunyinya seperti ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Inilah kesaksian Paulus. Paulus selalu bergantung kepada Allah dalam segala keadaan. Dan dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia bilang dia dapat menanggungnya di dalam Tuhan. Nah, pelajaran kita sekarang diawali dengan tibanya Paulus di Roma. Setelah perjalanan panjang, pelayaran yang menyulitkan dan berbahaya, tetapi sekarang dia tiba di Roma dengan selamat. Di sana dia sebagai tahanan. Tetapi dia tidak tinggal di dalam penjara kekaisaran. Malah dia diberi kesempatan untuk tinggal di rumah perwira, ya, perwira Roma yang namanya Julius. Di sana rumahnya telah disiapi dengan segala sesuatu keperluannya. Alat-alat yang diperlukannya, perabotan sudah siap. Dan itu artinya dia tidak perlu dibelenggu. Dia ditawan atau ditahan dengan seorang pengawal tanpa dibelenggu. Itu artinya dia sebagai seorang tahanan rumah. Dia bebas untuk menerima tamu. Bahkan setelah 3 hari dia mengundang ya pemuka yang Yahudi yang ada di Roma. Setelah mereka datang, Paulus menceritakan keadaannya. Saudara-saudara katanya, sebenarnya saya tidak ada kesalahan untuk layak dibunuh. Setelah pengadilan yang adakan di Yerusalem, pengadilan itu mengatakan tidak ada kesalahan yang layak untuk dibunuh. Tetapi saya mengajukan naik banding. Kenapa naik banding? Karena Paulus adalah warga negara Roma. Dan itulah sebabnya dia ada di sini. Dia mengatakan semua perkara ini. Menceritakan tentang aturan-aturan, peraturan-peraturan Yahudi, adat istiadat Yahudi. Dia menceritakan tentang kasih Allah. Bahkan dia menceritakan tentang Yesus. Orang-orang di sana mendengar dengan tekun. Ada yang menerima, ada juga yang tidak menerimanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pertemuan itu akhirnya berakhir tanpa kesepakatan. Sebenarnya Julius perwira itu ingin membebaskan Paulus. Tetapi Paulus mengatakan kepadanya, tidak perlu. Karena
rencana Tuhan baginya agar dia dapat menghadap raja-raja, menghadap pemerintah-pemerintah, petinggi-petinggi, pejabat-pejabat untuk memberitakan kabar keselamatan ini. Dan dengan demikian banyak orang yang dapat diselamatkan. Setelah Paulus mengatakan pelajaran-pelajarannya, dia meneruskannya. Aku telah menyatakan kebenaran ini. Tetapi sama seperti Yesaya mengatakan, bangsa ini mempunyai mata tapi tidak dapat melihat. Mereka mempunyai telinga tapi mereka tidak dapat mengerti. Itulah sebabnya kebenaran ini diberitakan kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Jadi adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang tahanan yang berbahagia adalah pekerjaan Paulus yang memberikan kesempatan kepadanya untuk memberitakan Injil kepada Allah, kepada orang lain tentang Allah. Dan banyak orang dari antara mereka yang percaya kepada Allah. Cerita kita sampai sini adik-adik. Dalam segala hal, Paulus mengatakan bahwa dia adalah tangan atau juru bicara Allah. Dan kehidupannya memberikan contoh kepada kita bahwa dia melakukan segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Dia tidak mau agar orang lain diberatkan. Itulah sebabnya dia bekerja untuk kehidupannya sendiri. Untuk membayar sewa tahanan, rumah tahanan itu juga dia melakukannya dengan uangnya sendiri. Dia bekerja untuk dirinya dan untuk menolong orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita adik-adik, sementara kita melayani Tuhan. Ingatlah, Tuhan menyediakan keperluan kita. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita melakukan pekerjaan ini. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk cerita pada hari ini. Tolonglah kami juga Tuhan, menggunakan kesempatan kami, baik dalam susah atau dalam duka, untuk menyatakan kasih sayang Tuhan kepada orang lain. Dan bekerja untuk keperluan kami, menjadi berkat bagi keluarga kami dan orang lain. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pelajaran tentang Paulus menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan sebagai pengabar Injil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita dalam pelayanan kita.